Malam itu, langit tampak gelap sejak sore. Awan hitam menggantung di atas jalanan desa yang mulai sepi. Angin bertiup cukup kencang, membuat pepohonan di pinggir jalan bergoyang tanpa henti. Satria, seorang pemuda berusia 24 tahun, baru saja pulang dari perantauan bersama sahabatnya Yoga. Setelah bertahun-tahun bekerja di kota, keduanya memutuskan untuk pulang kampung karena kontrak pekerjaan mereka telah selesai. Perjalanan pulang berlangsung cukup lancar hingga mereka memasuki wilayah desa tempat Yoga tinggal. Namun saat itu, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Petir menyambar berkali-kali. Tak lama kemudian, hujan turun sangat deras, disertai angin badai. Sepertinya hujan ini gak akan berhenti dalam waktu dekat, kata Yoga sambil memandang jalan yang mulai tergenang air. Satria mengangguk. Rumah orang tuanya masih berada di desa lain yang berjarak hampir 1 jam perjalanan dari sana. Dalam kondisi hujan seperti itu, melanjutkan perjalanan jelas berbahaya. Kalau tidak keberatan, kau nginap saja di rumahku malam ini, ujar Yoga. Satria tersenyum. Baiklah Ga, besok pagi aku lanjut pulang. Mereka akhirnya menuju rumah Yoga. Rumah itu cukup besar dan merupakan rumah lama peninggalan kakeknya. Dindingnya sebagian masih menggunakan kayu, sedangkan bagian depan sudah direnovasi menjadi bangunan permanen. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kedua orang tua Yoga. Pak Edi dan Bu Ani terlihat senang melihat anak mereka pulang dengan selamat. Setelah makan malam bersama, suasana rumah terasa hangat dan nyaman. Hujan masih mengguyur tanpa henti di luar. Sekitar pukul 11 malam, semua orang mulai masuk ke kamar masing-masing. Karena kamar tamu sedang dipenuhi barang-barang lama, Satria tidur di kamar Yoga. Kamar itu berada di dekat sebuah lorong panjang yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur. Sebelum tidur, Satria sempat memperhatikan lorong tersebut. Lampunya redup. Di ujung lorong terdapat pintu menuju halaman belakang. Entah mengapa, lorong itu memberikan kesan yang aneh. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Yoga tertidur lebih dahulu, sedangkan Satria masih terjaga. Suara hujan yang menghantam atap membuatnya sulit memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, ia merasa haus. Dengan perlahan, ia bangkit dari tempat tidur. Ia berniat mengambil air minum di dapur. Saat membuka pintu kamar, pandangannya langsung tertuju ke lorong. Awalnya tak ada yang aneh. Namun, ketika ia melangkah beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba membeku. Di ujung lorong
berdiri seorang nenek. Rambutnya putih panjang, tubuhnya kurus. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna pucat. Kepalanya tertunduk. Satria terdiam dan mengira mungkin itu adalah nenek tetangga yang sedang bertamu. Namun kemudian ia menyadari sesuatu. Saat itu hari sudah lewat tengah malam. Siapa yang berdiri diam di dalam rumah orang lain pada jam seperti itu? Perlahan sosok nenek itu mengangkat kepala. Matanya terlihat merah dan penuh kesedihan. Satria mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak cepat. Nenek itu kemudian mengangkat tangan, seolah ingin meraih lirinya. Lan, suara lirih terdengar dari bibir tua itu. Satria tidak mengerti maksudnya. Ia segera berlari kembali ke kamar. Pintu langsung dikunci. Yoga yang terbangun tampak kebingungan. "Ada apa, Sat?" tanya Yoga. Satria menelan ludah. "Tadi ada nenek-nenek di lorong." Yoga mengernyitkan dahi. "Nenek? Nenek siapa? Aku tak tahu." Yoga tertawa kecil. "Itu mungkin ibuku. Bukan gak?" Melihat wajah sahabatnya yang pucat, Yoga akhirnya ikut keluar kamar. Mereka berjalan menuju lorong. Namun saat tiba di sana, lorong itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Satria merasa bingung. Ia yakin benar telah melihat seseorang. Yoga memeriksa seluruh rumah. Hasilnya tetap sama. Tidak ada orang asing. Malam itu, akhirnya mereka kembali ke kamar. Meski begitu, Satria tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Suara itu berjalan perlahan, seolah ada seseorang yang sedang mencari sesuatu. Satria kembali merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menarik selimut hingga menutupi dada. Beberapa saat kemudian, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu terdengar suara perempuan tua yang sangat pelan. "Ruslan?" Satria memejamkan mata rapat-rapat. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Sementara itu, Yoga juga mulai mendengar suara yang sama. Wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa sahabatnya mungkin tidak sedang berhalusinasi. Di luar kamar, suara perempuan tua itu terus memanggil satu nama, yaitu Ruslan. Malam panjang itu menjadi awal dari misteri mengerikan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi akhirnya tiba. Hujan badai yang semalam mengguncang desa mulai mereda. Langit masih tampak mendung, tetapi suasananya jauh lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Meski begitu, ketenangan itu tidak dirasakan oleh Satria. Sejak terbangun, wajahnya terlihat pucat dan lelah.
Ia hampir tidak tidur semalaman karena terus memikirkan sosok nenek yang berdiri di lorong rumah Yoga. Saat sarapan bersama, Pak Edi dan Bu Ani mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres. "Ada apa? Kalian terlihat seperti tak tidur semalaman," tanya Pak Edi. Yoga saling berpandangan dengan Satria. Akhirnya mereka menceritakan kejadian yang dialami malam tadi. Pak Edi mendengarkan dengan serius, sementara Bu Ani terlihat sedikit khawatir. Namun setelah cerita selesai, keduanya tampak kebingungan. "Seumur hidup tinggal di rumah ini, kami tak pernah melihat apapun," kata Bu Ani. "Benar nak," sambung Pak Edi. "Kalau memang ada sesuatu, seharusnya kami juga mengalaminya." Satria mengangguk pelan. "Itulah yang membuat saya bingung, Pak." Yoga yang sejak tadi diam kemudian berkata, "Tapi Pak, semalam aku juga dengar suara itu." Pak Edi menoleh. "Suara?" "Ya, suara nenek yang memanggil nama Ruslan." Mendengar hal itu, suasana meja makan mendadak hening. Tak ada yang kenal nama itu. Pak Edi bahkan menggeleng pelan. "Bapak tak pernah dengar nama itu, apalagi ada hubungannya dengan rumah ini." Setelah selesai sarapan, Satria berniat segera pulang ke rumah orang tuanya. Namun entah kenapa, ia merasa tak nyaman meninggalkan misteri itu begitu saja. Terlebih lagi, sosok nenek tersebut tampak seperti sedang mencari seseorang yang bernama Ruslan. Hari itu, Satria memilih tetap berada di rumah Yoga hingga siang. Mereka membantu membersihkan halaman yang dipenuhi ranting akibat badai semalam. Saat sedang menyapu halaman belakang, tiba-tiba Satria melihat sesuatu. Di dekat gudang tua, terdapat sebuah sumur lama yang sudah lama tak digunakan. Di samping sumur itu, berdiri sesosok perempuan tua. Tubuhnya membungkuk, kebayanya lusuh, rambutnya putih berantakan. Jantung Satria langsung berdegup keras. Itu nenek yang sama. Sosok itu sedang memandang ke arahnya. Kemudian perlahan mengangkat tangan. "Ruslan," suara itu kembali terdengar. Satria menjatuhkan sapunya. Ia memanggil Yoga, dan Yoga yang berada tak jauh darinya segera datang menghampiri. "Ada apa, Sat?" Saat Satria menunjuk ke arah sumur, sosok itu telah menghilang. Yoga tidak melihat apapun. Namun kali ini ia tak lagi meragukan sahabatnya, karena wajah Satria benar-benar ketakutan. Malam berikutnya menjadi lebih menegangkan. Pak Edi sengaja memasang lampu tambahan di lorong rumah. Ia berharap pencahayaan yang lebih terang dapat membuat semua orang merasa tenang. Namun harapan itu ternyata tidak terwujud. Sekitar pukul 10 malam, saat keluarga sedang menonton televisi di ruang tengah,
Lampu lorong tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Suasana langsung sunyi. Pak Edi segera berdiri untuk memeriksa. Namun sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Semua orang bisa mendengarnya. Bukan hanya Satria dan Yoga, kini Pak Edi dan Bu Ani juga mendengar suara itu. Langkah itu bergerak perlahan menuju ruang tengah. Satria merasakan tengkuknya dingin. Ia memberanikan diri untuk menoleh. Di ujung lorong berdiri sosok nenek itu. Kali ini semua orang melihatnya. Bu Ani langsung menutup mulut karena terkejut. Wajah nenek itu penuh kesedihan. Suara lirih yang memanggil Ruslan kembali terdengar. Lalu sosok tersebut memandang lurus ke arah Satria. Tangannya terulur, seolah ingin mendekat. Namun beberapa detik kemudian tubuhnya memudar perlahan hingga akhirnya menghilang. Tidak ada seorang pun mampu berkata-kata. Pak Edi akhirnya duduk kembali dengan wajah pucat. Kini ia percaya bahwa memang ada sesuatu yang tak biasa di rumah mereka. Keesokan paginya, Pak Edi mengambil keputusan untuk meminta bantuan seseorang yang bernama Mbok Inah. Mbok Inah merupakan tetangga lama yang dikenal bijaksana. Banyak warga desa datang kepadanya ketika mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Menjelang sore, Mbok Inah datang ke rumah. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi tubuhnya masih tampak sehat. Ia mendengarkan seluruh cerita dengan tenang, mulai dari kedatangan Satria hingga kemunculan sosok nenek yang selalu memanggil nama Ruslan. Setelah mendengar semuanya, Mbok Inah terlihat berpikir cukup lama. Aneh, gumam Mbok Inah. Apa Mbok pernah mendengar nama Ruslan? Tanya Yoga. Mbok Inah mengangguk pelan. Ya, saya pernah mendengarnya. Seketika suasana menjadi tegang. Pak Edi menatapnya penuh rasa ingin tahu. Siapa Ruslan itu, Mbok? Mbok Inah menghela napas panjang. Dulu pernah ada seorang nenek yang tinggal di tanah ini puluhan tahun lalu. Namanya Nek Rami. Nama itu terdengar asing bagi keluarga Yoga. Namun wajah Mbok Inah menunjukkan bahwa kisah tersebut bukan cerita biasa. Nek Rami tinggal bersama cucunya yang bernama Ruslan. Mereka hidup sederhana. Nek Rami sangat sayang cucunya. Mbok Inah berhenti sejenak. Sorot matanya berubah sedih. Tapi suatu hari terjadi peristiwa yang sangat tragis. Entah mengapa, Satria merasa kisah itu memiliki hubungan langsung dengan sosok yang terus menghantuinya. Di luar rumah, angin sore kembali bertiup pelan. Sementara itu, Mbok Inah mulai bersiap menceritakan rahasia kelam yang selama puluhan tahun
terkubur di tanah tempat rumah Yoga berdiri. Rahasia yang berkaitan dengan Nek Rami dan seorang cucu bernama Ruslan. Sore itu, suasana rumah Yoga terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua orang berkumpul di ruang tamu, mendengarkan cerita yang akan disampaikan Bu Ina. Bahkan suara televisi sengaja dimatikan agar tidak mengganggu. Wajah Mbok Ina terlihat serius. Ia memandang ke arah lorong rumah sebelum akhirnya lanjut bercerita. Peristiwa itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, ucapnya perlahan. Pada waktu itu, warga desa mengenal Nek Rami sebagai orang yang baik hati. Ia bekerja apa saja demi membesarkan cucunya. Pak Edi mengangguk pelan. Meski tidak mengenal langsung orang tersebut, ia bisa membayangkan beratnya kehidupan seorang nenek yang harus mengurus cucu seorang diri. Awalnya, kehidupan mereka berjalan baik. Namun, saat Ruslan mulai beranjak dewasa, sifatnya berubah. Satria mulai merasakan firasat buruk. Ruslan sering bergaul dengan orang-orang yang tak baik. Ia mulai suka berjudi, berhutang, dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Nek Rami sangat sedih. Berkali-kali beliau menasehati cucunya, namun Ruslan tidak mau mendengarkan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin memburuk. Puncaknya terjadi ketika Ruslan menginginkan sepeda motor baru. Di saat itu, motor merupakan barang yang sangat mahal. Tentu saja, Nek Rami tidak memiliki uang sebanyak itu. Nek Rami mencoba menjelaskan keadaan mereka. Namun Ruslan tidak mau mengerti. Menurut cerita warga, Ruslan terus memaksa neneknya menjual tanah dan rumah yang mereka tempati. Nek Rami tegas menolak, karena tanah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa dari keluarga mereka. Jika dijual, mereka tidak akan memiliki tempat tinggal. Dan penolakan itulah yang kemudian memicu tragedi mengerikan. Malam itu, Ruslan pulang dalam keadaan marah. Terjadi pertengkaran hebat di dalam rumah. Tak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Namun keesokan harinya, warga menemukan Nek Rami telah meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di dalam rumah. Saat itu, kejadian tersebut dianggap sebagai kematian biasa karena minimnya penyelidikan. Tetapi beberapa tahun kemudian, kebenaran perlahan terungkap. Sebelum meninggal, salah seorang teman Ruslan pernah mengaku bahwa Ruslan sendirilah yang menghabisi nyawa neneknya karena marah. Ruangan mendadak hening. Yoga menelan ludah, sementara Satria merasakan bulu kuduknya berdiri. Semua orang terdiam. Sulit rasanya membayangkan seorang nenek yang telah membesarkan cucunya dengan penuh kasih sayang justru berakhir seperti itu. Setelah kejadian itu,
hidup Ruslan tidak pernah tenang. Ia meninggalkan desa dan tak pernah kembali lagi. Matahari mulai tenggelam. Bayangan senja masuk melalui jendela. Suasana rumah terasa semakin suram. Satria mulai paham alasan kesedihan yang terlihat di wajah sosok nenek tersebut. Ia bukan arwah yang marah. Ia adalah seorang nenek yang terus mencari cucunya. Atau setidaknya orang yang ia kira sebagai cucunya. Tapi kenapa Nek Rami terus muncul kepada saya? Tanya Satria. Bo Ina menatapnya cukup lama. Kemudian ia tersenyum tipis. Saya baru sadar saat pertama kali melihatmu. Satria tampak bingung. Perawakanmu sangat mirip Ruslan ketika masih muda. Semua orang terkejut. Bentuk wajahmu, tinggi badanmu, bahkan cara berjalanmu hampir sama dengan Ruslan. Satria membelalak. Tidak mungkin, kata Satria. Mungkin bagimu tidak, tetapi bagi arwah yang masih terikat oleh kenangan masa lalu, kemiripan itu bisa sangat berarti. Ucapan Bo Ina membuat semuanya mulai masuk akal. Nek Rami bukan sedang menghantui Satria karena benci. Sebaliknya, ia mengira Satria adalah Ruslan. Karena itulah, setiap kali muncul, ia selalu memanggil nama yang sama. Malam itu, Bo Ina meminta semua orang berkumpul di ruang tengah. Di atas meja, ia menyalakan beberapa batang dupa dan meletakkan bunga-bunga segar. Bukan untuk memanggil arwah, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Jika benar Nek Rami masih terikat pada masa lalunya, kita harus segera menenangkan arwahnya, kata Mbok Ina. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Rumah menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba udara terasa lebih dingin. Kemudian dari arah lorong terdengar suara langkah kaki yang sudah sangat dikenalnya. Suara itu perlahan mendekat. Tak lama kemudian, sosok nenek itu muncul kembali. Ia berdiri di ujung lorong. Matanya langsung tertuju pada Satria. Ruslan, suara itu terdengar lirih. Namun kali ini Bo Ina melangkah maju. Nek Rami, ucapnya lembut. Sosok itu perlahan menoleh. Bo Ina kembali bicara dengan suara tenang. Nek, dia ini bukan Ruslan. Sosok nenek itu terdiam. Matanya memandang Satria dengan bingung. Nenek salah mengenalinya. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Sementara itu, mata arwah Nek Rami mulai berkaca-kaca, seolah ia tidak ingin menerima kenyataan tersebut. Nek, Ruslan sudah lama pergi. Perlahan, wajah nenek itu berubah. Kesedihan yang selama puluhan tahun tersimpan tampak jelas di matanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Satria merasakan dadanya sesak melihat pemandangan itu. Arwah tersebut tak tampak menyeramkan. Ia hanya tampak sangat sedih. Namun Bo Ina tahu
Malam berikutnya akan menjadi penentu. Jika Nek Rami berhasil menerima kenyataan, maka penderitaannya selama puluhan tahun akan berakhir. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Sejak sore, suasana di rumah Yoga terasa berbeda. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Semua orang seolah menunggu sesuatu yang tak diketahui bentuk akhirnya. Bo Ina kembali datang setelah sholat maghrib. Ia membawa beberapa bunga melati, segelas air putih, dan selembar kain putih bersih. Menurutnya, benda-benda itu bukanlah alat untuk mengusir setan, melainkan simbol ketenangan dan penghormatan bagi seseorang yang telah lama menderita. Satria, Yoga, Pak Edi dan Bu Ani berkumpul di ruang tengah. Tak seorang pun berniat tidur malam itu. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Berbeda dengan malam pertama, ketika hujan badai mengguncang desa. Malam ini, langit terlihat cerah. Bo Ina duduk bersila sambil memejamkan mata. Sesekali ia mengucapkan doa dengan suara pelan. Waktu berjalan perlahan, hingga tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip. Satria langsung mengenali perasaan itu. Perasaan yang sama ketika sosok nenek tersebut muncul. Lalu terdengar suara langkah kaki dari lorong. Nek Rami berdiri di ujung lorong. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas dibanding sebelumnya. Bukan wajah yang menyeramkan, tetapi wajah yang menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Bo Ina langsung berdiri. Nek Rami, ucapnya lembut. Nek, dengarkan saya. Nenek sudah salah mengenali orang. Pemuda ini namanya Satria, bukan Ruslan cucumu. Tubuh Nek Rami sedikit gemetar, seolah hatinya sedang berjuang menerima kenyataan yang tak ingin ia dengar. Satria memberanikan diri melangkah maju. Saya bukan Ruslan, Nek. Saya hanya kebetulan mirip dengannya. Suasana menjadi hening. Bahkan suara jangkrik di luar rumah seolah ikut menghilang. Nenek tak perlu mencarinya lagi. Satria berbicara dengan tulus. Ia tak tahu mengapa kata-kata itu begitu mudah keluar dari mulutnya. Mungkin karena ia bisa merasakan kesedihan yang selama ini dipikul arwah tersebut. Bo Ina lalu melanjutkan. Nek, semua penderitaanmu sudah berakhir. Arwah tersebut menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ia tak lagi memanggil nama Ruslan. Ia menangis dalam diam, seolah seluruh luka yang dipendam selama puluhan tahun akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Udara dingin mulai menghilang. Suasana rumah perlahan terasa hangat. Nek Rami mengangkat wajahnya. Pandangannya tak lagi tertuju pada Satria, tetapi ke arah lorong belakang, ke arah yang tak bisa dilihat
oleh siapapun selain dirinya. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang damai, seolah ia melihat seseorang yang telah lama dirindukan. Bo Ina ikut tersenyum. Perlahan, tubuh Nek Rami mulai memudar. Namun sebelum menghilang, ia sempat menoleh kepada Satria. Dan ia tersenyum tipis. Lalu sosok itu perlahan berubah menjadi cahaya lembut. Dalam hitungan detik, ia menghilang sepenuhnya. Suasana rumah kembali normal. Bu Ani tanpa sadar meneteskan air mata. Pak Edi menghela napas panjang. Sementara Yoga menepuk bahu sahabatnya. Semuanya sudah selesai saat malam itu. Mereka akhirnya bisa tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan apapun. Keesokan paginya, suasana rumah terasa jauh lebih cerah. Matahari bersinar hangat. Burung-burung berkicau di halaman. Lorong yang sebelumnya terasa menyeramkan, kini tampak biasa saja. Sebelum pulang ke rumah orang tuanya, Satria sempat berbincang dengan Bo Ina. "Terima kasih, Mbok." Bo Ina tersenyum. "Bukan saya yang menolongnya." Satria tampak bingung. "Lalu siapa, Mbok?" Bo Ina memandang ke arah langit. "Tentu saja kasih sayang." Satria terdiam. Bo Ina melanjutkan, "Arwah yang dipenuhi kemarahan memang sulit ditenangkan. Tapi Nek Rami bukan seperti itu. Ia hanya dipenuhi rasa rindu." Kata-kata itu terus teringat dalam benak Satria. Saat berpamitan dengan keluarga Yoga, ia kembali melihat lorong rumah tersebut. Kali ini tak ada rasa takut. Yang ada hanya rasa haru. Karena ia sadar di balik setiap kisah mistis, terkadang tersimpan cerita sedih tentang cinta, kehilangan, dan penantian. Sejak hari itu, sosok Nek Rami tidak pernah muncul lagi. Rumah Yoga kembali tenang seperti sedia kala. Sementara Satria melanjutkan hidupnya dengan sebuah pelajaran berharga, bahwa kasih sayang yang tulus mampu bertahan bahkan setelah kematian.